Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang kita akan baca di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-13. Sebuah pembacaan Alkitab yang tidak asing lagi bagi kita. Namun pada hari ini kita akan baca kembali, kita akan merenungkannya. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ayat ini mengatakan kepada kita bahwa pencobaan kadangkala terjadi di dalam kehidupan orang yang percaya. Karena ayat ini tentu ditujukan kepada jemaat Tuhan yang ada di Korintus. Jadi kepada orang yang percaya. Namun di dalam pencobaan itu kalau kita membaca, di sini dikatakan bahwa pencobaan itu lazim, biasa. Lazim itu artinya semua orang juga mengalami hal yang sama. Lalu tidak melampaui kekuatan kita. Tidak melampaui kekuatan kita, tidak melebihi kesanggupan kita. Lalu di sini juga dikatakan Allah adalah Allah yang setia. Oleh sebab itu Dia tidak akan pernah meninggalkan kita ketika kita menghadapi pencobaan. Dia akan selalu hadir bersama-sama dengan kita di dalam kita menghadapi pencobaan. Nah, yang perlu saya tekankan di sini, saudara, di dalam kalimat yang terakhir, dikatakan di sini bahwa pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi, Tuhan akan memberikan jalan keluar ketika kita menghadapi pencobaan. Lalu di sini dikatakan supaya kamu dapat menanggungnya. Memang saudaraku yang kekasih, ketika kita menghadapi pencobaan pasti ada jalan keluarnya. Misalnya, katakanlah mungkin masalahnya itu selesai misalnya. Atau mungkin solusi-solusi yang lain yang Tuhan berikan kepada kita. Tetapi di dalam ayat ini, saudara, solusi dari Tuhan itu adalah kalau kita baca di sini, di mana yang akhirnya pencobaan itu kita hadapi, kita jalani, kita tanggung bersama dengan Tuhan, kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita. Oleh sebab itu kan bisa dikatakan sehingga kamu dapat menanggungnya. Kamu mendapat menanggungnya itu apa? Pencobaan itu, saudara. Nah, di dalam Alkitab terjemahan yang lain, saudara, di dalam bahasa Indonesia masa kini, kalau kita membaca di situ, ya, kalimat yang terakhir itu berkata begini: pada waktu saudara ditimpa oleh cobaan, Ia akan memberikan jalan kepadamu untuk menjadi kuat, supaya saudara dapat bertahan. Jadi solusi yang Tuhan berikan kepada kita, jalan keluar yang Tuhan berikan kepada kita ketika kita menghadapi pencobaan adalah Tuhan memberikan kita kekuatan. Di sini dikatakan supaya atau untuk menjadi kuat, sehingga kita dapat bertahan. Artinya begini, bahwa kadangkala pencobaan itu kita akan terus hadapi, kita akan terus jalani, kita akan terus alami. Tetapi saudara, Tuhan memberikan kita kekuatan
supaya kita kuat untuk menghadapinya, sehingga kita dapat bertahan. Nah, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, ini solusi dari Tuhan ketika kita menghadapi pencobaan. Berarti jalan keluarnya ketika kita menghadapi pencobaan adalah Tuhan berikan kita kekuatan. Sehingga memang kadangkala kita mungkin berdoa, berkata kepada gunung itu, kadangkala ada orang berdoa supaya gunung itu beranjak, ya, sehingga gunung itu kita bisa hadapi, lenyap begitu. Tetapi kadang-kadang sekarang kita harus berdoa, minta kekuatan dari Tuhan supaya kita bisa mendaki gunung itu, sehingga kita bisa melewatinya. Nah, solusi dari Tuhan untuk kita menghadapi pencobaan adalah Tuhan beri kita kekuatan supaya kita dapat bertahan. Saudara mungkin hari-hari ini sedang diperhadapkan dengan pencobaan-pencobaan. Percayalah kepada Tuhan bahwa Tuhan selalu hadir dan Dia memberikan solusinya. Solusinya adalah Dia memberikan kekuatan kepada Bapak Ibu Saudara supaya Bapak Ibu Saudara menjadi kuat, sehingga Bapak Ibu Saudara dapat bertahan di dalam pencobaan. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat buat Bapak Ibu Saudara semua, juga kepada saya secara pribadi di dalam menjalani kehidupan ini sebagai umat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.